Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi dari mata kuliah Manajemen Diklat. Makalah yang kami susun berjudul Manajemen Kurikulum Diklat. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Hamalik tahun 2003, kurikulum adalah sejumlah mata ajar yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Menurut Nasution tahun 1999, kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, ataupun di luar sekolah, itu termasuk kurikulum. Kurikulum harus dapat mengantisipasi perubahan tersebut, sebab pendidikan adalah cara yang dianggap paling strategis untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Kurikulum dapat paling tidak sedikit meramalkan hasil pendidikan atau pengajaran yang diharapkan karena ia menunjukkan apa yang harus dipelajari dan kegiatan apa yang harus dialami oleh peserta didik. Pengertian tersebut di atas memiliki unsur 1. Seperangkat rencana, 2. Pengaturan mengenai tujuan, 3. Pengaturan cara yang digunakan atau mengajar yang dipergunakan. Terdapat berbagai macam cara, misalnya ceramah, diskusi, demonstrasi, dan membuat laporan portofolio. Disarankan dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran hendaknya para wisudaiswa menggunakan pendekatan student-centered bukan teacher-centered yang bersifat heuristik. Kurikulum pada tiap mata diklat adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing diklat. Mata diklat dikembangkan oleh widaiswara berpedoman pada standar kompetisi lulusan atau SKL dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Mata diklat disusun dengan berpedoman pada SKL dan SI tersebut serta dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyelenggaraan program pembelajaran baik di Pusdiklat maupun di Balai Diklat sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum. Langsung saja ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari Andi. B. Komponen-komponen kurikulum. Kurikulum sebagai sebuah sistem memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Menurut H.H. et al., dalam Khairuddin 2005, komponen kurikulum meliputi tujuan, materi atau isi atau bahan, metode dan organisasi serta evaluasi. Komponen tujuan merupakan komponen yang pertama dan utama dalam pengembangan kurikulum karena ia akan menjadi acuan bagi komponen kurikulum lainnya, sehingga ia akan dijadikan fokus dan mewarnai komponen bahan, metode dan evaluasi. Sedangkan secara spesifik menurut Khairuddin 2005, yang dimaksud dengan bahan kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta diklat dalam kegiatan belajar mengajar. Komponen metode dan organisasi secara spesifik berkaitan dengan strategi pembelajaran. Dalam konteks ini, komponen metode dan organisasi dalam sistem kurikulum adalah membahas siapa melakukan apa, dengan cara apa, menggunakan apa, bagaimana, dan kapan melakukannya. Komponen evaluasi sebagai subsistem dari sistem kurikulum memiliki fungsi sebagai alat kontrol untuk melihat apakah tujuan kurikulum telah dikuasai peserta diklat. Hasil dari evaluasi dapat dijadikan umpan balik bagi komponen-komponen lainnya, seperti materi,
pengembangan materi atau bahan ajar, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar atau strategi, dan pengembangan alat evaluasi. Pedoman penyusunan kurikulum diklat yang disusun oleh Kementerian Kesehatan RI disebutkan beberapa komponen kurikulum antara lain latar belakang, dijelaskan tentang alasan atau latar belakang perlunya diadakan diklat, jumlah dan kriteria peserta. Pada bagian ini ditetapkan jumlah peserta yang akan mengikuti diklat dan kriteria peserta diklat, struktur program yang berisikan materi dan alokasi waktu. Dalam komponen ini dijelaskan secara rinci tentang materi yang akan disampaikan pada peserta diklat atau seringkali disebut mata diklat, beserta alokasi waktunya, diagram alur pembelajaran mulai dari pembekalan sampai dengan penutup. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan dan pencapaian tujuan pelatihan yang telah ditetapkan. Sertifikasi adalah komponen kurikulum diklat yang menjelaskan persyaratan bagi peserta untuk memperoleh sertifikat. Alat ukur yang paling mudah untuk mengukur keberhasilan suatu diklat adalah ketika tujuan diklat tercapai. Berikut adalah beberapa hal yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas dari suatu pendidikan pelatihan. 1. Isi pendidikan dan pelatihan, yaitu apakah isi program pendidikan dan pelatihan relevan dan sejalan dengan kebutuhan dan apakah diklat itu up to date. 2. Pendidikan dan pelatihan, yaitu apakah metode pendidikan dan pelatihan yang diberikan sesuai untuk objek itu dan apakah metode tersebut sesuai dengan gaya belajar peserta. 3. Sikap dan keterampilan instruktur, yaitu apakah instruktur mempunyai sikap dan keterampilan yang dapat mendorong orang untuk belajar. Lama waktu pendidikan dan pelatihan, yaitu berapa lama waktu pemberian materi pokok yang harus dipelajari dan seberapa cepat tempat penyampaian materi tersebut. Fasilitas pendidikan dan latihan, yaitu apakah tempat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dikendalikan oleh instruktur, apakah relevan dengan jenis diklat dan apakah makanannya memuaskan. C. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum berkaitan dengan komponen yang ada mengarah kepada tujuan pendidikan dan pelatihan. Fungsi kurikulum bagi pencapaian tujuan diklat atau komponen diklat sebagai alat atau usaha-usaha dalam pencapaian tujuan diklat atau kompetensi yang diingini oleh lembaga diklat. Sedangkan fungsi kurikulum bagi widyaswara dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembelajaran, baik dalam memuaskan tujuan, menentukan bahan pelajaran, metode dan media, serta cara penilaian. Kurikulum bagi widyaswara sebelum mengajar, pertama-tama yang perlu dipertanyakan adalah kurikulumnya. Setelah kurikulum diperoleh, pertanyaan tersebut adalah garis besar program pembelajaran. Setelah ditemukan, barulah widyaswara mencari berbagai sumber bahan yang relevan yang telah ditentukan. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi lembaga diklat dijadikan sebagai alat kontrol terhadap proses pendidikan dan pelatihan lanjutan, dan juga berguna bagi penyiapan tenaga pendidikan dan pelatihan. Sedangkan fungsi kurikulum bagi peserta diklat sebagai organisasi belajar merupakan suatu persiapan bagi peserta diklat. Peserta diharapkan mendapatkan sejumlah pengalaman belajar baru yang kemudian hari diharapkan dapat dikembangkan seirama dengan perkembangan mereka agar dapat memenuhi bekal
perubahan sikap para peserta yang bersifat perubahan tingkah laku atau psikomotorik. Yang selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan kurikulum diklat. Untuk merancang suatu kurikulum dan menyajikan dalam satu sajian tertentu, maka dianjurkan langkah-langkah. Yang pertama ada perumusan tujuan, yang kedua ada perumusan materi, yang ketiga ada perumusan metode dan strategi, yang keempat penentuan atau evaluasi yang diperlukan, yang kelima penyajian kurikulum. Yang pertama, perumusan tujuan. Di dalam perumusan tujuan perlu diperhatikan apa yang didapat oleh peserta sesuai proses dalam perumusan tujuan. Perlu diingat, tujuan adalah pada diri peserta. Tujuan berupa hasil belajar perilaku tertentu biasanya ditanyakan dengan infinitif atau kata kerja tertentu. Objek dari tujuan itu berupa materinya. Di sini ada contohnya, yaitu perumusan tujuan yang baik. Jadi peserta memahami konsep situasional, leadership, dan untuk memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang dirumuskan di dalam kurikulum adalah tujuan umum yang tidak bisa langsung dilakukan pengamatan atau pengukuran. Yang kedua, perumusan materi. Dalam menyusun materi perlu diperhatikan dua hal. Yang pertama ada skop, yang kedua ada sekuensinya. Artinya materi dibatasi pada masalah tertentu dan diurutkan sesuai jalan logikanya. Materi ini di samping dituliskan strukturnya, perlu juga diberikan uraian singkatnya. Yang ketiga ada perumusan metode dan strategi. Metode atau strategi yang dipilih dirincikan untuk satu tujuan atau materi tertentu, bisa saja digunakan beberapa metode. Demikian juga sebaliknya. Yang keempat ada penentuan evaluasi yang diperlukan. Ya, terus yang kelima ada penyajian kurikulum tersebut dalam bentuk tertentu, sebaiknya menggunakan format kolom yang boleh dikatakan sebagai standar.